Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Gereja Tidak Menjadi Satu dengan Israel. Pertama, kita atau gereja tidak satu kewargaan dengan Israel. Karena kita bukan warga Israel, tetapi warga kerajaan Allah. Ajakan membawa kita menjadi satu kewargaan dengan Israel itu sesat. Karena gereja tidak satu kewargaan dengan Israel jasmani. Kita menjadi satu keluarga dengan Israel yang bertobat, yang percaya Yesus, yang dihimpun dalam keluarga kerajaan Allah, bukan warga Israel lahiriah. Mari simak Efesus 2, 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Filipi 3:20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi, kita tidak perlu tertarik menjadi satu keluargaan dengan Israel, karena kita memiliki keluargaan yang lebih mulia, kerajaan yang kekal, bukan sementara atau semu. Ini seperti diyakini Paulus dalam 2 Timotius 4:18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kedua, kita tidak satu perjanjian dengan Israel. Karena perjanjian Israel adalah menurut perjanjian lama, sedangkan gereja mengikuti perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Allah mengadakan perjanjian dengan Israel dengan darah binatang. Keluaran 24:8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Tetapi Yeremia berkata bahwa karena Israel tidak memegang perjanjian itu, maka Allah akan mengadakan perjanjian baru. Perkataan Yeremia itu dikutip oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani 8:10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Gereja adalah umat perjanjian baru, yaitu jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Seperti dikatakan Paulus dalam Kisah Para Rasul 20:28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi, kita tidak perlu tertarik menjadi satu perjanjian dengan Israel, karena kita umat perjanjian baru. Ketiga, kita tidak satu pengharapan dengan Israel, karena pengharapan mereka lahiriah, tetapi pengharapan kita rohaniah. Paulus adalah seorang Yahudi atau Israel dari suku Benyamin yang bertobat dan dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Maka untuk memahami secara benar pengharapan Israel, kita harus mendengar dari dia, bukan dari pengajar Sion Kid atau pengajar palsu lainnya.
Paulus berkata bahwa pengharapan bagi gereja lebih mulia daripada pengharapan Israel lahiriah. Efesus 1:18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi, pengharapan di dalam Yesus Kristus, seperti yang diajarkan oleh Paulus dan rasul lain, merupakan sebuah kepastian dan memiliki derajat jauh lebih mulia dari pengharapan Israel yang duniawi. Maka kita akan menjadi orang terbodoh di dunia jika mengikuti ajakan guru palsu untuk menjadi satu pengharapan dengan Israel dengan pengharapan yang semu. Keempat, kita tidak satu dengan Israel karena mereka menolak bahkan membunuh Tuhan. Pembunuh Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Penganiaya para rasul adalah orang Yahudi. Penganiaya jemaat adalah orang Yahudi. Ini seperti dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 2:15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Yahudi adalah pembunuh Tuhan, sedangkan gereja adalah penyembah Tuhan. Jadi, maukah kita menjadi satu Tuhan dengan orang yang menolak dan membunuh Tuhan Yesus? Mari lebih banyak membaca kitab suci agar kita memahami perbedaan Israel dan gereja, sehingga kita beroleh kepekaan untuk menyadari kehadiran pengajaran sesat yang mengacaukan jemaat dengan ajaran tentang Israel dan gereja yang tidak alkitabiah. Tuhan memberkati.